Bab 6365. Istana Kerajaan. Rothschild diundang ke sini lagi sehari kemudian untuk menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh Ratu Helena. Simon tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena dia tahu model AI sudah dikirimkan. Dan Helena harus memenuhi janjinya dan menjual setengah pil-pil penyelamat jantung difusi darah kepadanya. Mungkin makan malam ini hanya untuk masalah ini. Namun, dia sedikit bingung. Dia sudah mencapai kesepakatan dengan Helena untuk tidak membicarakan pil itu di depan putranya. Jika dia ingin menjual pil padanya malam ini, maka waktunya sepertinya tidak tepat. Adapun Steve di samping, dia tidak lagi tertarik ke istana. Dia hanya ingin kembali ke New York untuk bersiap-siap. Dan kemudian pergi ke China secepat mungkin. Jadi dia sedikit terganggu saat makan malam. Sebelum makan malam dimulai, Helena menelepon Charlie dan bertanya, "Tuan Wade, saya akan makan malam dengan ayah dan anak Rothschild nanti. Saya ingin bertanya, kapan Anda akan memberi Simon Rothschild setengah pil? Jika kamu tidak memberikannya padanya hari ini, saya akan memberitahunya secara implisit." Charlie tersenyum dan berkata, "Biarkan dia makan dengan tenang dulu. Sampai jumpa nanti dan memberimu beberapa pil dan bertemu Steve lagi." Helena bertanya, "Kalau begitu, jual pil itu kepada Simon malam ini." "Ya," Charlie berkata, "jual padanya malam ini. Agar dia bisa kembali ke Amerika besok." "Bagus," Helena berkata sambil tersenyum. "Katakan padaku ketika kamu sampai di istana. Aku akan datang dan menemuimu." Setelah menutup telepon, Helena bangkit dan pergi ke ruang perjamuan. Ayah dan anak Rothschild sudah lama menunggu di sana. Melihat Helena belum datang, Steve mau tidak mau berbisik kepada Simon. "Ayah, kamu seharusnya melakukan hampir semuanya di sini, kan? Kapan kamu berencana kembali ke Amerika?" Simon sedikit tidak yakin. Pekerjaan selesai, dan model AI berhasil dikirimkan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bagaimana Helena menggunakan model itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun masalahnya adalah dia belum menerima imbalan yang pantas diterimanya. 50 miliar dolar AS telah disiapkan sejak lama. Tinggal menunggu untuk membeli setengah pil lagi dari Helena. Namun dia lambat dalam memberikan jawaban yang pasti. Hal itu membuatnya sedikit gugup. Dia tidak takut kalau Helena akan membodohinya. Namun dia sangat khawatir akan ada perubahan lain dalam masalah ini. Jika Helena merasa model AI perlu terus diuji dan diterima secara perlahan. Jadi dia harus menunggu. Jadi, dia berkata kepada Steve, "Meski semuanya hampir selesai, saya masih ada kolaborasi. Saya ingin berbicara dengan Ratu Iliad lagi. Jika kamu terburu-buru, itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Jika lambat, mungkin perlu beberapa hari lagi." Steve berkata, "Ayah, jika tidak ada apa-apa untukku di sini, saya ingin kembali ke New York untuk bersiap dulu. Dan kemudian bergegas ke Tiongkok. Apakah menurutmu tidak apa-apa?" Pikiran Simon langsung tergerak. Meskipun Steve telah mengungkapkan sikapnya sebelumnya. Dia ingin pergi ke China sendirian untuk mengembangkan bisnis. Yang dianggap aktif menghindari kecurigaan dan meyakinkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak 100% yakin tentang Steve saat ini. Lagi pula, sebelum Steve pergi ke Tiongkok, dia tidak yakin sepenuhnya apakah dia tulus. Bagaimana jika dia melemparkan bom asap ke arahnya? Saat ini dia menggunakan alasan kembali ke New York untuk membuat layout yang bagus. Bukankah dia akan bersikap pasif? Bab 6366. Berpikir sejenak, Simon berkata, "Saya pikir barang-barang saya di sini hanya akan memakan waktu 2 hari. Jadi kita tidak perlu kembali satu persatu. Kamu bisa menunggu bersamaku selama 2 hari lagi." Steve tidak berdaya, tapi dia tidak bisa berkata banyak, jadi dia berkata, "Baiklah, ayah, aku akan mendengarkanmu." Saat mereka berbicara, Helena yang mengenakan pakaian formal dan terlihat berwibawa dan anggun, masuk ditemani ratu tua. Melihat hal tersebut, ayah dan anak tersebut langsung berhenti berbicara dan berdiri bersama. Helena mendatangi mereka berdua dengan roknya terangkat, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua tidak perlu sopan, silakan duduk." Mereka berdua duduk kembali. Begitu mereka duduk,
Simon mau tidak mau berkata. Yang mulia, kerja sama pada dasarnya sudah selesai sekarang. Saya tidak tahu apakah ada hal lain yang perlu Anda lakukan. Tolong beri saya instruksimu. Setelah selesai bekerja, aku harus kembali ke New York dulu. Setelah menangani urusan New York, saya akan kembali untuk memulai putaran investasi baru. Kata-kata Simon sangat tidak jelas. Namun Helena dapat dengan mudah mendengar maksud di baliknya. Dia hanya ingin bertanya kapan dia bisa memenuhi janjinya. Dan yang terbaik adalah memenuhinya sesegera mungkin. Agar dia bisa kembali ke New York secepatnya. Jadi dia tersenyum dan berkata, saya tidak punya kebutuhan lain. Jika Tuan Rothschild perlu kembali ke Amerika untuk sesuatu, kamu bisa kembali besok. Simon secara naluriah senang saat mendengar ini. Berpikir bahwa Helena harus memenuhi janjinya. Tapi kemudian dia merasa tidak nyaman. Bagaimana jika dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya dan memintanya untuk kembali besok? Lagi pula, dia tidak menyebutkan informasi samar apapun tentang bahan-bahannya. Tepat ketika Simon tidak yakin dengan pendekatan Helena dan tidak berani menyetujuinya begitu saja. Dia berkata, ngomong-ngomong, Tuan Simon, setelah makan malam, mohon luangkan waktu. Mengenai kerjasama sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang bersama Anda. Ini tidak akan menyita banyak waktumu. Mungkin hanya 10 menit. Apakah itu seharusnya membuatmu nyaman? Ketika Simon mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan mengangguk dengan cepat dan berkata, nyaman? Tentu saja nyaman. Itu bagus. Helena mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu tolong ganggu Tuan Steve untuk menunggu sebentar. Setelah pengintaian selesai, kalian berdua dapat kembali mengemasi barang bawaanmu dan bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat. Steve mengangguk dengan hormat dan berkata, semuanya akan berjalan sesuai perintah Yang Mulia Ratu. Simon juga sangat antusias saat ini. Dia akan mendapatkan setengah dari pilnya. Dan usia serta kondisi fisiknya pasti akan ditarik. Steve melihat perbedaan antara ekspresi dan pemikiran ayahnya dalam hati. Orang tua itu telah melihat dan merasakannya. Dan dia punya begitu banyak uang sehingga dia tidak bisa menghabiskan semuanya dalam beberapa masa kehidupan. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya begitu bersemangat dan kehilangan ketenangannya mungkin adalah ramuan Charlie. Menurutku Charlie pasti meminta Helena untuk menjanjikan obat mujarab pada lelaki tua itu. Dan menurutku Helena akan segera memberinya ramuan itu. Memikirkan hal ini, Steve sangat tertekan. Dia tidak tahu kapan dia bisa naik tahta. Jika orang tua itu bisa mendapatkan ramuan lain, dia harus menunggu beberapa tahun lagi. Steve tidak bisa tidak memikirkan pengingat yang diberikan Charlie kepadanya sebelumnya. Ramuan itu bisa menunda turunnya tahta orang tua itu. Namun hal itu juga bisa membuat orang tua itu turun tahta lebih awal. Kuncinya tergantung siapa yang memiliki obat mujarab. Jika Charlie bisa menghentikan pasokan ramuan orang tua itu di masa depan dan menyediakan ramuan itu untuk dirinya sendiri. Ia juga bisa menggunakan ramuan tersebut sebagai alat tawar-menawar untuk meminta lelaki tua itu melepaskan posisinya sebagai kepala keluarga terlebih dahulu. Lagi pula, seiring bertambahnya usia, keseimbangan antara kekuasaan dan kehidupan akan terus condong ke arah kehidupan. Begitu keseimbangannya rusak, bukan tidak mungkin menyerahkan tahta. Oleh karena itu, Steve hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Apakah saya bisa menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan bergantung sepenuhnya pada tindakan Charlie. Bab 6367. Makan malam Helena bersama ayah dan anak Rothschild segera berakhir. Dan Charlie dan Maria juga kembali ke kastil. Duncan dan Markus masih di pusat data. Duncan sedang berkomunikasi dengan teknisi tentang cara menyiapkan aturan pemfilteran yang rumit untuk model AI. Setelah peraturan ini ditetapkan, mereka akan mulai membawa informasi perusahaan ke seluruh dunia. Dan mencoba menyaring daftar perusahaan yang mungkin menjadi tuan rumah pangkalan militer yang mati itu. Dan kemudian lakukan metode eliminasi sedikit demi sedikit untuk mempersempit jangkauan target sebanyak mungkin. Charlie tidak mengerti teknologi. Dia juga tidak tahu cara mengoperasikan AI untuk menyelesaikan perhitungan dan deduksi yang rumit. Jadi dia menyerahkannya kepada para profesional untuk melakukannya.
Dan dia telah mengatur orang-orang untuk membantunya memecahkan masalah mesin penjual otomatis sesuai rencana. Mesin penjual otomatis di seluruh dunia akan segera mengunggah materi video dalam jumlah besar ke model AI melalui internet. Dan kemudian mereka akan dapat mengetahui keberadaan pribadi Victoria. Begitu Victoria muncul, tidak akan semudah dia tampil sendirian. Namun akan membawa serangkaian petunjuk. Dan pada saat itu, informasi lebih lanjut terkait Warriors dan akan terungkap. Charlie tahu bahwa pesawatnya biasanya lepas landas dan mendarat di Argentina. Dan kantor pusatnya tidak boleh jauh dari Argentina. Terlebih lagi, dia harus menggunakan negara ini sebagai batu loncatan setiap kali dia terbang melintasi benua. Jadi ketika semua bandara di Argentina berada di bawah pengawasannya, keberadaannya akan terlihat jelas baginya. Ketika Charlie kembali ke kastil, pengurus rumah tangga segera melapor pada Helena. Helena berkata kepada ayah dan anak Rothschild, "Tunggu sebentar, ada yang harus kulakukan. Jadi, permisi sebentar." Setelah itu, dia berdiri dan keluar dari ruang perjamuan dengan anggun. Dia datang jauh-jauh ke kamar tamu Charlie, mengetuk pintu dengan lembut, dan melihat Charlie duduk di sofa di ruang tamu. Jadi dia bergegas menghampirinya dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, ayah dan anak Rothschild masih di ruang perjamuan. Simon menantikan setengah pil dan telah menantikannya selama beberapa waktu." Charlie mengangguk, mengeluarkan pil pengencer darah dan penghemat jantung. Menyerahkannya pada Helena, dan mengingatkan mereka. Undang dia ke ruang belajar nanti dan minum pil di depannya. Ingat, kamu harus mengeluarkan semua pilnya. Dan potong di depannya. Helena tidak dapat menahan tawanya dan berkata, "Tuan Wade, Anda ingin dia memikirkannya siang dan malam setelah mendapatkan setengahnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Anda harus memberinya motivasi." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saat kamu sedang berbicara dengan Simon, minta kepala pelayan untuk membawa Steve kepadaku. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padanya." "Bagus." Helena berkata, "Kalau begitu aku akan langsung pergi ke ruang kerja dan meminta pengurus rumah tangga untuk mengundang Simon terlebih dahulu. Dan kemudian minta dia untuk membawakan Steve kepadamu." Setelah itu, Helena berkata, "Setelah kamu selesai berbicara dengan Steve, saya akan meminta pengurus rumah tangga untuk memberi tahu saya. Kalau begitu aku akan kembali ke ruang perjamuan untuk menyuruh mereka pergi. Dan kemudian kirimkan sisa pilnya kepadamu." "Tidak diperlukan." Charlie berkata, "Ambil sisa separuh pil di depan Simon." "Hah?" Helena mengira dia salah dengar dan bertanya tanpa sadar. "Bagaimana menurut Anda, Tuan Wade?" Charlie berkata, "Bagi pilnya menjadi 2. Berikan setengahnya kepada Simon, dan ambil setengahnya lagi untuk dirimu sendiri. Dan kamu harus bersikap santai saja." Helena buru-buru berkata, "Tuan Wade, setengah pil bernilai 50 miliar dolar AS. Itu terlalu mahal. Tidak perlu memaksaku meminum setengah pil hanya untuk merangsang Simon. Lagi pula, aku baru berusia 20-an. Dan akan sia-sia jika mengambilnya." Bab 6368. Charlie tersenyum dan berkata, "Mengonsumsi pil di usia 20-an dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang hidup Anda. Apa limbahnya? Lagi pula, pilnya tidak terlalu mahal. Jika kamu menjual terlalu banyak, percuma saja. Jika kamu meminum setengah pil ini di depan Simon, ini akan merangsang dia mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli pil di masa depan. Mungkin harganya akan berlipat ganda jika kamu menjualnya lagi dengan harga setengah pil." Helena masih sedikit ragu, dan untuk sesaat dia tidak tahu apakah dia harus setuju atau menolak. Saat ini, Charlie berkata dengan serius, "Bersikaplah tegas, Helena. Jangan pernah ragu, lakukan apa yang aku katakan, jangan ragu." Perkataan Charlie membuat hati Helena tiba-tiba menjadi stagnan. Yang bisa dia pikirkan hanyalah saat Charlie kehilangan kesadaran. Dan dia menanggalkan semua pakaiannya dan berbaring di sampingnya. Pada saat itu, dia tidak cukup tegas dan ragu-ragu. Jadi pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Berpikir dalam hati, haruskah saya melakukan apa yang dikatakan Tuan Wade?
Lebih keras, lebih keras. Memikirkan hal ini, dia bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pil di tangannya. Kemudian melihat ke arah Charlie, ekspresi dan nada suaranya tiba-tiba menjadi sangat tegas dan dia berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya tidak akan ragu lagi di kemudian hari. Dan itu pasti akan menjadi penentu hingga akhir." Charlie tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi mengangguk lega dan berkata, "Anda adalah ratu sekarang, dicintai jutaan orang dan dihormati oleh puluhan juta orang. Ketegasan dan tekad adalah kualitas yang diperlukan. Mereka harus selalu tercermin dalam aura Anda agar semua orang dapat melihatnya." Helena mengangguk dengan berat. "Tuan Wade, yakinlah, saya mengerti." Setelah itu, dia berkata dengan nada tegas, "Saya akan memberikan setengah dari pil itu kepada Simon. Dan kemudian ambil separuh lainnya di depannya. Saya juga akan menghemat 30 miliar dolar AS terakhir seperti yang Anda katakan. Tuan Crossing, saya tidak akan pernah ragu untuk melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan di masa depan." Charlie sedikit terkejut dengan perubahan itu. Sambil merasa bahagia untuknya, dia juga memujinya. "Saya sangat senang melihat perubahan besar pada diri Anda dalam waktu sesingkat ini." Helena mengedipkan matanya dan tersenyum main-main. Lalu simpan pilnya, angkat roknya dengan kedua tangan. Berjongkok untuk memberi hormat pada Charlie, dan berkata, "Tuan Wade, saya akan menemui Simon sekarang." Beberapa menit kemudian, pengurus rumah tangga pemerintah Susan memasuki ruang perjamuan. Dia mendatangi Simon dan berkata dengan hormat, "Tuan Rothschild yang terhormat, Yang Mulia mengundang Anda pindah ke ruang belajar untuk mendiskusikan sesuatu." Simon sangat senang saat mendengar ini dan bertanya, Sekarang? Ya, Susan mengangguk, memberi isyarat mengundang, dan berkata, "Tolong ikuti aku." "Bagus." Simon sangat senang, berdiri, dan ingin keluar. Sebelum pergi, Susan menoleh ke Steve dan berkata, "Tuan Rothschild, mohon tunggu sebentar di sini. Aku akan menemuimu nanti." Steve sedikit terkejut, tidak tahu untuk apa pengurus rumah tangga itu datang kepadanya. Namun jika dipikir baik-baik, Helena ingin bertemu dengan ayahnya. Mungkin Charlie ingin bertemu dengannya, jadi dia segera berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu di sini." Pikiran Simon saat ini penuh dengan pil. Dan dia tidak terlalu memikirkan apa yang dimaksud Susan dengan ini. Jadi, dia mengikutinya ke kantor Helena. Ketika dia melihat Helena, Simon berkata dengan antusias, "Salam, Yang Mulia." Helena mengangguk sedikit, dan setelah pengurus rumah tangga pergi, dia bertanya pada Simon, "Tuan Rothschild pasti sudah menunggu saya memenuhi janji saya." "Benar-benar."